Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dan teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah SWT, Rasulullah SAW pernah bersabda, ayatul munafiki salasun, idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bahwa tanda-tanda munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila dia bicara, dia bohong. Ketika ia berjanji, ia ingkari. Ketika dia diberi amanah, ia khianati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Waktu itu salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau salah satu tanda munafik itu ada di dalam diri kita? Apakah kita termasuk munafik?" "Ya, Anda termasuk orang munafik." "Bagaimana ya Nabi kalau ketiga-tiganya ada di dalam diri kita?" "Anda munafik tulen." Coba bayangkan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah SWT, bahwa tanda orang munafik yang pertama adalah ketika bicara adalah bohong. Banyak janji-janji para calon gubernur atau banyak janji-janji para pejabat. Mereka ketika kampanye semuanya serba gratis, sekolah gratis, PLN gratis, listrik gratis, semuanya serba gratis. Padahal itu belum tentu direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka mereka banyak janji-janji. Dia mengatakan, "Wahai saudara-saudara, pilihlah bahwa aku adalah partai membela wong cilik." Ternyata prakteknya membela wong licik. Naudzubillah min dzalik. Itulah penyakit orang-orang munafik. Ketika bicara banyak bohongnya. Nah, ketika yang kedua, kata Nabi, ketika dia berjanji, dia ingkari. Dia ingkari, dia khianati. Coba bayangkan ketika janji-janji muluk-muluk bahwa semuanya akan diselesaikan, ternyata mereka banyak mengingkarinya. Bayangkan di akhirat nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, banyak janji, tapi mereka tidak pernah mengamalkan janji-janji tersebut. Bukankah Allah telah berfirman di dalam surah 61, surah As-Saff ayat 2 dan 3. "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu pandai bicara namun kamu tidak pandai mengamalkannya. Allah itu sangat benci kepada orang yang pandai membuat konsep namun tidak pandai mengamalkannya. Begitulah termasuk tanda-tanda orang munafik. Dan yang ketiga, kata Nabi, ketika diberi amanah dia khianati. Bayangkan ketika jadi gubernur ternyata banyak korupsinya, akhirnya ditangkap oleh KPK. Bayangkan ketika jadi menteri ternyata banyak manipulasi data, banyak mengkhianati amanah yang diberi amanah kepada dirinya. Bukankah waktu dia sumpah pejabat dia pakai Al-Quran? Ya kan, demi Allah saya tidak akan memberi dalam bentuk apapun. Saya tidak akan menerima dalam bentuk apapun. Dan saya akan mentaati sesuai dengan Undang-Undang 45 dan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Padahal itu disumpah dalam Al-Quran. Mereka melanggar semua perintah tersebut. Ada juga teman-teman kita, saudara-saudara kita, ya kan, waktu dia bicara dia mengatakan, ketika Bapak jadi presiden kami sampai mati tetap oposisi. Ternyata prakteknya ketika dia jadi presiden dia panggil ke istana, dia mau jadi pejabat. Padahal dia mengatakan oposisi, dia tetap konsisten. Inilah mencela-mencela itu. Orang ulama itu selalu konsisten dan komitmen kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Tidak mencela-mencela. Kalau mencela-mencela itu tipe munafik. Dan hari ini kita yakin pasti bisa menjadi orang-orang yang kalau bicara selalu benar. Kita yakin pasti bisa kita menjadi orang-orang kalau bicara selalu mengamalkan pembicaraannya dalam kehidupan sehari-hari. Bukan omdo, bukan NATO, bukan no action talk only, tapi tetap diamalkan. Kita yakin pasti bisa menjadi orang-orang ketika berjanji, dia tetap tepati janjinya, dia tidak mengingkari janjinya. Kita yakin pasti bisa ketika diberi amanah,
dia tidak mengkhianati amanah tersebut. Kita yakin pasti bisa tidak mengkhianati amanah tersebut. Bukankah nanti kita akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti? Nah, mumpung masih hidup, bertobatlah kepada Allah. Hari ini Allah pasti ampuni seluruh dosa-dosa kita. Dan hari ini kita yakin pasti bisa menjadi seorang muslim yang komitmen dan konsisten tetap di jalan yang benar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.